Pertanyaan besar termasuk di gue dan juga teman-teman pasti ini ya. Pertanyaan untuk food blogger adalah lu nggak kolesterol ya? Makan banyak segitu. Itu dan itu tuh apakah memang benar lu makan sendiri atau emang sebetulnya pas break itu lu bagi-bagi sama tim lo? Penasaran dia. Ya gimana sih? Itu kan ya kalau misalnya kita lagi review gitu, restonya misalnya ngeluarin 15 menu gitu. Kelihatan tuh berjajar di meja. Ya nggak dimakan semua. Nggak dimakan semua ya? Iya, itu kan ala-ala aja biar hai kayak enak banget gitu kan. Gitu. Kita icip nih 1, 2, habis itu ya udah ini tuker-tuker yang satunya lagi gitu. Gitu. Karena nggak mungkin kita bisa cobain semua. Iya. Bisa-bisa pas di menu terakhir lo enak ya karena iya, udah kalau enggak kita udah kenyang duluan, nggak bisa nyobain yang lain. Terus kasihan sama tim dong, mereka nontonnya gimana dia coba? nontonin doang ya? Iya, lagi itu aduh ya ampun, gagal fokus. Oh gitu. Kasihan. Dan selama ini lu punya berapa tim? Artinya maksudnya berapa orang dalam satu tim? Kalau yang tetap selama ini selalu bertiga. 2 itu, 1 buat asisten, yang 1 untuk kameramen, habis itu dengan sayanya. Tapi kalau untuk keseluruhan sebenarnya sudah 7 lah. Kalau lu sendiri berapa? 3. 2 kameramen sama gua. Terus nge-marketnya kayak apa? Apakah lu punya tim market sendiri? Apa lu jadi sebagai marketeersnya atau gimana? Merangkap. Jadi merangkap. Jadi kita sendiri yang nge-marketin. Tapi kalau untuk pengen disebut profesional, ya. sebetulnya harus punya apa aja? Apa satu pun kalau memang lu sudah menjanjikan ya memang bisa disebut profesional. Portfolio. Udah di mana aja kita nge-review, udah bikin apa aja kita tawarin. Sama kayak kita company profile lah ya. Gitu. Kalau perusahaan kan company profile, kalau kita portfolio kita. Portofolio Yes. gitu Ya, ya, portofolio. Tapi kalau untuk di aku ya, kita itu biasanya kita bikin portofolio itu beserta apa saja yang kita gunakan, termasuk alat, itu gearnya kita menggunakan apa, karena kalau kita berlawanan dengan YouTubers lain, mereka juga begitu, dengan konten kreator lain mereka juga begitu, mereka kasih tahu alat apa aja yang mereka gunakan. Tools ya. Toolsnya. Harus detail. Harus detail. Nah, tapi kalau lu sendiri sebetulnya kan artinya lu sampai sekarang sudah sekitar berapa? 10 hotel kah atau lebih dari 10? More than 10 ya. More lebih than dari 10. 10. Lebih hotel dari 10. Di Jawa Barat ya. Nah, kalau lu pengen misalkan gue karena memang belum punya pengalaman di situ dan orang belum berani endorse sama gue. Nah, apakah perlu kita memang check in di situ, kita review di situ untuk bisa punya portofolio? Kebanyakan gitu sih. Kalau misalnya beginner atau teman-teman yang pengen jadi hotel reviewer pemula, terus dia nggak punya banyak link tapi pengen banget cemplung ke hotel reviewer. Biasanya mereka check in, bayar gitu, udah gitu udah dibikin, diposting, baru dia nge-mention ke hotelnya. Ini gue udah bikin kayak gini. Ya, everything tuh pasti harus ada modal lah. Itu bisa jadi modal lo gitu. Iya, bisa betul. jadi. Nah, gue tuh sangat penasaran sekali. Tadi gue bilang sebelum break sebetulnya kalau makan jadi food vlogger itu kayak gimana? Karena harus menggugah selera. Nah, gue mau minta Desi kira-kira seolah lo jadi food vlogger gitu ya. Kira-kira lagi makan sambal yang kepedesan, tapi lo harus tetap terlihat cantik kayak gimana tuh? Gitu ya. Jadi tantangannya adalah lo harus bisa tetap terlihat cantik walaupun lo kepedesan gitu. Dan itu emang semua perempuan kayaknya gitu. Gitu? Iya. Jadi kalau depan kamera, ini keringetan nih gitu kan. Ada temptation tuh ya. Ini pedes banget tapi ini enak kok. Terus oh ya, tapi ini enak banget dan kalian jangan lupa ya, ini harus dicoba. Ini aku pakai yang level sekian, sambal diambil tuh banyak banget, set gitu. Padahal yang dia makan di pinggirnya. Tapi tetap ada begini-begini ya, ternyata tetap saja. Gestur kayaknya butuh deh. Iya, gestur butuh ya. Meyakinkan kalau emang kita tuh makan yang pedes. Tapi padahal di belakang layar lu dikipasin ya kayaknya ya. Tentu saja sambil minum susu biar gak diare. Tapi artinya berarti itu kan menyiksa. Maksudnya dalam artian begini, lu punya risiko atas itu gitu. Artinya segmen lu tuh memang suka pedas, tapi misalkan lu memang nggak kuat, tapi lu harus memenuhi segmen itu. Berarti lu harus punya risiko itu. Ada risikonya. Nggak cuman jadi food vlogger ya, food vlogger, content creator itu semua ada resikonya.
resikonya ya kalau misalnya makanan berarti kayak gitu. Kita juga belum tentu kan cocok sama masakan walaupun itu nggak pedes. Ada yang rempah-rempah tertentu yang bikin diare mungkin. Nah, atau nggak suka kayak misalnya gue nggak suka sama santan misalkan. Tapi itu makanannya santan semua, kita nggak bisa hindarin dong. Paling ya caranya ya kayak gitu, kita harus tetap icip biar kita tahu rasanya. Habis itu kita menjelaskan ke audiensnya, habis itu ya udah stop, jangan dipaksa. Karena kalau kita sakit pun nggak ada yang bisa nanggung kan. Yang paling profesional. Nah tapi kan pertanyaannya adalah kalau dia sebagai lifestyle atau bahkan spesifiknya food vlogger begitu ya, punya risiko kayak begitu. Kalau lu sebagai hotel reviewer kayak apa sih? Punya risiko juga nggak sih? Kalau gue lihat kan kayaknya cuman enak-enak aja, tidur review ini, review itu gitu loh. Resikonya apa ya? Nggak ada sih sebenarnya kalau misalnya hotel reviewer. Jadi kita kalau misalnya gue sendiri nge-review hotel tuh kayak fun aja gitu, sweet escape gitu, bisa nikmatin hotel-hotel, bisa nikmatin kamar-kamar yang wah gue belum pernah nih sebelumnya gitu. Ini pengalaman yang asik banget gitu. Resikonya apa ya? Nggak ada paling. Tapi ada nggak sih resiko? Ih, kamu dalam hasil review kok nggak bagus sih? Ada nggak sih yang kayak begitu? Biasa. Dan jadi saya nggak jadi nih bayar kamu gitu. Oh, nggak ada sih kalau kayak gitu. Nggak ada ya gitu ya? Ya makanya kita harus kita punya unik itu. Kan banyak banget nih hotel, nggak mungkin kan katanya itu mulu gitu. Gimmick-gimmicknya itu mulu gitu. Kita harus explore. Dan biasanya ketika kita kerja sama itu kita sudah tahu apa yang harus kita point sellingnya apa, gitu. Jadi nggak jarang sih kalau tiba-tiba di cancel gitu. Nah pertanyaannya adalah sebetulnya kalau content creator, kalau di industri televisi misalkan kan sudah sangat jelas begitu ya. Nah tapi kalau misalkan sebagai content creator yang misalkan platformnya adalah YouTube, lu bikin kayak storyboard gitu nggak sih sampai sedetail itu, atau memang ya udah lu jadi diri lu aja gitu? Tergantung kliennya, tapi ada beberapa klien emang kita bikin storyboardnya, karena kan kalau aku lebih suka ada sinematiknya. Nah itu kita bikin biar mereka tuh tahu, oh ini nanti jatuhnya kayak gini videonya. Kalau hotel juga begitu, sama kita bikin sinematiknya, berarti kita bikin storyboardnya. Sebetulnya kalau storyboard itu adalah based on request. Kalau misalnya si kliennya minta, ya kita siapin. Kalau misalnya enggak, based on experience aja kita gitu. Jadi memang pengalaman lu kayaknya memang misalkan kalau hotelnya kayak begini perlu dieksplornya kayak begini gitu ya. Betul. Nah terakhir karena memang kita sekitar 1 menitan lagi, gue mau minta Desi kira-kira akun lu apa aja yang mau diinformasiin sama pemirsa iNews? Mungkin bisa follow di Instagram Desi Lau, atau mungkin lebih oke lagi kalau misalnya kalian follow di LinkedIn. LinkedIn ya itu platform yang akan naik. LinkedIn juga Deci Lau. Kalau lu? @yudireven itu di Instagram boleh dilihat ya. Itu di YouTube juga sama Yudi Reven. YUDHIRAVN. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oh my god, ini udah kayak vlogger banget. Tapi lu kayak begitu juga nggak sih? Kayak punya apa ya, icon gitu loh? Kalau aku ya. Misalnya gibas-gibas rambut kayak atau apa gitu? Mau gitu, tapi gimana ya? Kurang gimana gitu. Jadi ada signaturnya kalau gua. Signaturnya adalah ketika nemu bed, kalau kita nge-review hotel, kan biasanya yang tengah-tengah itu adalah nge-review kamarnya sendiri. Nah, biasanya gue suka loncat dari pinggir, push ke kasurnya. Jadi seberapa empukkah itu kasurnya? Kalau saya suka yang ada bathtubnya. Kalau enggak, kalau mungkin lu langsung ini makan sambalnya langsung. Enggak. Kalau makan sambalnya langsung masuk rumah sakit. Oke, jadi artinya memang ya sebenarnya ada aja lah ya resiko-resiko tertentu gitu. Tapi tinggal bagaimana lu bisa meminimalisir itu kan. Dan satu lagi mungkin gimana lu bisa ngebangun brand diri lu sendiri gitu. Karena itu penting kan untuk bisa dapat market gitu. Dan selama ini gue tanya terakhir, lu sudah punya berapa market? Artinya sudah punya berapa perusahaan yang udah gabung sama lo? Kalau misalnya hotel itu 10, ditambah klien-klien lain, ada mungkin more than 20 atau 30 mungkin. Lalu? Kemungkinan kalau hotel itu sudah 75-an. Wow. Kalau untuk makanan, aku udah lupa ngitungnya. Iya, karena setiap hari harus berjalan kan. Itu sebagai konten kreator, sebagai konsultan dan lainnya. Ya, lebih banyak Desi. Ya. Karena aku kliennya adalah grup gitu, 30 tuh grup. Karena grup tuh kan biasanya punya beberapa
anak perusahaan. Oke. Nah, berarti memang sebetulnya ya tadi gue bilang kalau lu mau marketnya naik ya berarti brandnya juga harus naik dan bagaimana lu bisa menunjukkan keunikan itu kan. Oke, sekali lagi kayaknya abis ini saya mau belajar sama dua expert sebelah saya. Ada Desi dan juga Revan. Terima kasih sudah mau gabung bersama kami di Anyus Jabar. Oke. Pemirsa, dialog tadi menutup perjumpaan kita dalam program Anyus Jabar. Saya Iwan Sepriadi, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.